Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga pada saat ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Yang kami hormati Ibu Hajrah Hamzah SE, MSI, AK, CA, dan Bapak Farhan Winandaha, SAK, MAK, sebagai dosen pengampu mata kuliah etika profesi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Siti Atira Wulandari, Nur Merawati atau saya sendiri, Natasha Repa Caroline, Isnawati, dan Noviolia. Baik, langsung saja kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan berlaku etika dalam profesi akuntansi. Langsung saja kepada pemateri, saya persilahkan. Subbab yang pertama yaitu profesi, profesional, dan etika profesi, yang dimana pengertiannya yaitu kata profesi sendiri memiliki akar kata dari bahasa Latin yaitu profesio yang berasal dari kata profiter, yang dimana profesi menggabungkan aspek pekerjaan dengan syarat-syarat tertentu dan pengakuan di hadapan publik. Yang kedua ada profesional, yang dimana seorang profesional ini harus menggabungkan kecakapan teknis dan kematangan etik dalam dirinya. Hanya penguasaan teknik saja tidak akan menjadikan seseorang sebagai seorang profesional. Yang ketiga ada pengertian etika profesi, yang dimana etika profesi dijelaskan melalui kode etik yang memberikan pedoman mengenai perilaku yang diizinkan dan dilarang bagi para praktisi profesi tersebut. Selanjutnya ada konsep profesionalisme, yang dimana yang pertama afiliasi komunitas. Community affiliation adalah penggunaan ikatan profesi sebagai pedoman termasuk organisasi formal ataupun kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Selanjutnya ada kebutuhan untuk mandiri atau autonomy demand, yang dimana mengacu pada pandangan bahwa seorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Yang ketiga, keyakinan terhadap peraturan sendiri atau profesi, belief self-regulation, yang menyiratkan bahwa penilaian terbaik terhadap pekerjaan profesional dilakukan oleh sesama profesi, bukan oleh orang luar yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Yang keempat, dedikasi pada profesi atau dedication, tercermin dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Dan yang terakhir, kewajiban sosial atau social obligation, mencakup pandangan tentang pentingnya profesi dan manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Saya akan melanjutkan materi, yaitu ciri profesionalisme. Yang pertama, profesionalisme itu menginginkan pencapaian hasil yang sempurna. Yang kedua, kesungguhan dan akurasi dalam pekerjaan. Yang ketiga, ketekunan dan ketabahan. Yang keempat, profesionalisme membutuhkan tingkat integritas yang tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan terpaksa atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup. Yang terakhir, kesatuan pikiran dan tindakan menjadi esensial dalam mencapai efektivitas kerja yang tinggi dalam konteks profesionalisme. Selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip etis profesi, di mana di sini ada 4. Yang pertama itu tanggung jawab. Tanggung jawab profesi memerlukan pelaksanaan tugas dengan integritas, objektivitas, kompetensi, dan menjaga kerahasiaan. Ini tidak hanya melibatkan pertumbuhan individu, tetapi juga memperhitungkan dampak profesi pada diri sendiri dan masyarakat secara luas. Profesional diharapkan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, serta mempertimbangkan risiko dari setiap keputusan yang diambil. Dalam hal ini, tanggung jawab melibatkan kesadaran akan dampak tindakan individu pada masyarakat, dan upaya untuk meminimalkan risiko tersebut. Yang kedua yaitu keadilan. Keadilan dalam profesi mewajibkan para profesional untuk menjamin hak-hak semua pihak dan memperlakukan setiap individu secara adil. Prinsip ini juga menekankan penghargaan terhadap bidang profesi masing-masing dan larangan untuk mengambil alih pekerjaan di luar bidang keahlian, karena hal tersebut dianggap tidak adil dan bertentangan dengan prinsip profesionalitas. 3 yaitu otonomi. Otonomi dalam profesi memberikan kebebasan para individu untuk menjalankan tugas mereka. Meskipun terikat pada kode etik dan struktur organisasi, para profesional tetap memiliki otonomi moral yang memungkinkan mereka mengambil keputusan secara mandiri, terutama dalam situasi sulit. Hakikat otonomi pribadi ini menegaskan kemandirian para profesional dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu kepercayaan. Kepercayaan merupakan modal sosial yang penting dalam profesi karena mencerminkan ekspresi personal dan karakteristik individu seperti integritas, tanggung jawab, dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Dalam konteks interaksi dengan orang lain, kepercayaan menjadi nilai sosial yang sangat signifikan bagi para profesional yang berdedikasi untuk melayani masyarakat. Materi selanjutnya yaitu profesi akuntan. Yang pertama ada akuntan publik. Akuntan publik adalah seseorang yang telah mendapatkan izin guna menyediakan dan memberikan jasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 mengenai akuntan publik. Kemudian yang kedua ada akuntan intern. Akuntan intern yaitu akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Akuntansi intern ini disebut juga akuntan perusahaan atau akuntan manajemen.
Kemudian yang ketiga ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan. Kemudian yang keempat ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas mendidik akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu jenis jasa-jasa akuntan publik. Yang pertama, jasa atestansi, di mana jasa atestansi adalah jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik untuk memberikan pernyataan atau pertimbangan sebagai pihak yang independen dan kompeten tentang suatu pernyataan atau asersi suatu satuan usaha telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yang disiapkan untuk pihak lain. Kemudian yang kedua, jasa asuransi lainnya. Jasa asuransi lainnya adalah kategori layanan yang disediakan oleh profesi akuntansi untuk memberikan keyakinan atau jaminan kepada pihak eksternal terkait dengan informasi keuangan, kepatuhan peraturan, dan kualitas sistem kontrol internal suatu entitas. Yang ketiga, jasa non-assurance, di mana jasa non-assurance diperuntukkan bagi pekerja yang tidak memenuhi definisi jasa asuransi maupun asuransi lainnya. Sub pembahasan selanjutnya yaitu tanggung jawab profesi. Tanggung jawab profesi. Untuk pengertian tanggung jawab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan di mana seseorang memiliki kewajiban untuk menanggung segala sesuatu. Dengan demikian, dapat diartikan sebagai tugas memikul, mempertanggungjawabkan, dan menghadapi konsekuensi atas segala perbuatan. Dari Tumpu Bolon 2023. Nah, selanjutnya itu makna utama tanggung jawab profesi. Yang pertama yaitu sebagai bagian dari fungsi profesionalnya. Artinya, seorang profesional harus konsisten bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambilnya. Memastikan hasil pekerjaan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar efisien dan efektif profesi yang dijalankan. Yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap dampak atau risiko. Tanggung jawab terhadap dampak atau risiko yang mungkin timbul dari tindakan yang diambil oleh seorang profesional. Risiko ini dapat memiliki konsekuensi pada dirinya sendiri, sesama profesional, organisasi profesi, bahkan pada masyarakat secara luas. Nah, adapun tindakan tanggung jawab seorang profesional, yang pertama itu moral. Mereka harus sanggup untuk selalu menjalankan pekerjaannya sebaik mungkin. Yang kedua yaitu mereka harus berusaha bertindak secara profesional tanpa memperhitungkan besaran bayaran. Nah, yang ketiga selalu berupaya meningkatkan kualitas diri dan efektivitas dalam setiap tahap pekerjaan. Nah, yang keempat, menjaga dan meningkatkan kompetensi sebagai profesional dengan memberikan hasil pekerjaan terbaik. Dan yang terakhir yaitu strategi, yaitu menghormati keberadaan hukum positif yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaannya. Demikianlah presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.